Ya, berbeda dengan Pekanbaru, kabut asap di Kepulauan Nias semakin tebal. Nelayan tak berani melanjutkan sejak 2 minggu yang lalu. Ya, sementara warga Palembang datangi kantor DPRD. Mereka menuntut aksi nyata memerangi akar penyebab kabut asap. Sudah 2 minggu, aktivitas sejumlah nelayan di pinggir pantai Sungai Nou, Gunung Sitoli, Sumatera Utara terpaksa terhenti. Ini diakibatkan kabut asap yang mengganggu jarak pandang. Sambil menunggu cuaca dan kabut asap menipis, nelayan memilih memperbaiki kapal dan jaring. Sebagai masyarakat yang tinggal di pesisir, tak bisa melaut artinya tak punya penghasilan. Sementara tidak. Kenapa tidak melaut, Pak? Akibat kabut asap yang didatangkan dari kiriman dari Sumatera, dari daratan Sumatera sana. Kabut asap itu mengganggu kalau gitu, Pak? Sangat mengganggu karena jarak pandang di laut juga sangat terbatas. Kabut asap di Kepulauan Nias sebelumnya sempat menipis dan menghilang. Namun sudah sepekan ini kabut kembali datang dan mengganggu aktivitas warga. Kabut asap juga mengganggu pelayaran jalur laut dari Nias ke Sibolga atau sebaliknya. Kabut asap tak kunjung hilang. Sejumlah warga Palembang yang tergabung dalam Sumber Daya Alam Watch mendatangi kantor DPRD Sumatera Selatan di Jalan Balap Sepeda Palembang. Mereka menuntut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 29. Dalam pasal tersebut dikemukakan bahwa setiap orang atau perusahaan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara dan kerusakan lingkungan hidup dipidana dan izinnya dicabut. Saat ini baru 3 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni PT BMH, PT TPR, dan PT WAI. Mereka menilai masih banyak perusahaan lain yang belum tersentuh. Mereka mendesak untuk mempidana dan mencabut izin perusahaan, serta menghentikan pemberian izin pengelolaan lahan yang baru. Ketua Komisi 2 DPRD Sumsel menegaskan sepakat dengan aksi ini dan berjanji mengawal penegakan hukum. Perusahaan-perusahaan yang diketahui melanggar ketentuan, menyebab titik api hotspot harus tidak. DPRD akan kawal itu dan setiap saat kita akan berkomunikasi, akan menyampaikan kepada publik sudah sampai sejauh mana penanganan tentang kasus-kasus yang ditangani oleh Polda Sumsel. Gubernur Sumsel juga menegaskan siap mencabut izin perusahaan yang terbukti membakar lahan, namun tentunya harus melewati prosedur yang ada. Izin dicabut itu harus ada proses. Tapi kan ada ya, 4, Pak. Ada proses pencabutan izin, mendapatkan izin ada proses, pencabutan izin ada proses, tetapi yang tersangka itu sudah ditahan. Berdasarkan pantauan BMKG, dalam 4 hari belakangan ini nilai ISPO di Kota Palembang selalu melebihi angka 300, yang berarti sangat membahayakan. Ardian Syanugraha melaporkan untuk NET. Ya, sementara itu hari ini kegiatan belajar mengajar masih kembali dilakukan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Walaupun angka ISPO di sana ini bisa dibilang masih sangat buruk sekali, di atas 1000. Ya, masih bahaya ya, Riz, ya. Tapi untuk mengetahui situasi terkini di sana sudah ada Yana Maliana. Yana, silakan dengan laporan Anda. Ya, Aris dan Elis, mungkin seperti yang dapat Anda lihat di layar monitor Anda saat ini, Kota Palangkaraya, tempat saya berdiri sekarang ini masih diselimuti kabut asap pekat. Dan saat ini indeks standar pencemar udara di Kota Palangkaraya ini mencapai 1069 mikrogram per meter kubik. Hal ini masih masuk jauh di atas level berbahaya, yang harusnya berbahaya pun hanya 350 mikrogram per meter kubik saja. Dan dapat kami informasikan juga bahwa puncak kabut asap di Kota Palangkaraya ini memang selalu terjadi pada siang hari, bisa mencapai ribuan lebih, sedangkan di malam hari dan sore hari cenderung turun. Hal ini dikarenakan pada pagi dan sore hari memang angin berhembus cukup kencang, yang pada akhirnya membawa kabut asap tersebut hilang dari Kota Palangkaraya ini. Dan hari ini merupakan hari di mana siswa sekolah kembali melanjutkan atau melakukan proses belajar mengajar seperti biasanya, Elis dan Aris. Namun kita masih menunggu kepastian dari Dinas Pendidikan apakah akan membiarkan terus untuk melanjutkan proses belajar mengajar esok hari atau memang kembali diliburkan, karena hal ini terkait dengan kabut asap yang masih masuk dalam level berbahaya. Dan Aris dan Alis juga kami dapat melaporkan akibat kabut asap yang cukup tebal ini dan masuk level berbahaya ini, tingkat pengidap ISPA di Kalimantan Tengah ini terus meningkat dari Agustus yang hanya 6.764 meningkat menjadi sekitar 13.000. Dan Kota Palangkaraya ini merupakan kota yang paling tinggi pengidap ISPA-nya dibandingkan kota lain di Kalimantan Tengah. Dan dapat kami laporkan juga bahwa, mohon maaf,
pemerintah provinsi sebenarnya sudah menggratiskan pengobatan dari inspeksi saluran pernapasan di maksudnya di Kalimantan Tengah. Namun pada kenyataannya kami mensurvei langsung, tidak semua puskesmas dan rumah sakit menggratiskan pengobatan dari ISPA ini. Dan darurat kabut asap memang sudah dilakukan sejak awal September lalu di Kalimantan Tengah dan Palangkaraya maksud kami. Namun terus diperpanjang hingga nanti pada tanggal 30 Oktober atau akhir bulan depan. Demikian yang dapat kami laporkan untuk sementara ini dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Haris dan Elis. Ya, baik Yana Maliana melaporkan dari Palangkaraya. Ya, tadi